Makanya saya mengapresiasi waktu pidato tentang restoratif justice dilakukan oleh seorang yang memimpin institusi kejaksaan. Menurut saya mudah-mudahan itu menjadi jiwa kita dalam penegakan hukum. Nggak bisa lagi kayak hukum itu sebagai alat balas dendam, alat menghukum. Jokowi menunjukkan siapa dirinya setelah satu periode di awal kepemimpinannya. Beliau sangat diragukan. Meskipun pada saat itu, Jokowi mengantongi perjalanan politik yang mengagumkan. Mulai dari menang 2 kali sebagai wali kota Solo, yang mengantarkannya menjadi gubernur DKI selama periode 2012 hingga 2014. Beliau kemudian dipercaya maju untuk menjadi capres, dan kembali berhasil menang saat itu. Dia yang awalnya diremehkan justru menuai 80% kepuasan rakyat. Angka yang sangat tinggi dibandingkan Presiden Indonesia sebelumnya. Gara-gara Jokowi, Indonesia jadi bangsa yang disegani saat ini. Hilirisasi nikel. Hilirisasi merupakan proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk meningkatkan nilai jual terhadap suatu produk. Hilirisasi yang berhasil dan berkelanjutan memiliki banyak sekali keuntungan. Di antaranya, menyerap banyak tenaga kerja dari bangsa sendiri, meningkatkan perekonomian, menghasilkan devisa, menarik investasi, dan meningkatnya pendapatan negara. Sudah 7 kali Indonesia berganti presiden. Namun kebijakan hilirisasi ini baru ada di era kepemimpinan Jokowi. Hilirisasi nikel salah satu contoh proyek yang cukup berhasil dilakukan Jokowi dan meningkatkan pendapatan negara hingga 514 triliun rupiah. Dimulai pada tahun 2020, kebijakan Indonesia yang mulai melarang ekspor biji nikel ke luar negeri dan mengolahnya sendiri ternyata cukup berhasil. Tentu saja tidak mudah untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Pasalnya, Indonesia harus membangun fasilitas pengolahan nikel sendiri hingga membangun smelternya. Kini, hilirisasi nikel Indonesia sudah berjalan 3 tahun dan menjadi mesin pencetak uang bagi bangsa ini. Sekarang, Indonesia sudah punya smelter yang bisa menjadikan MHP atau Mixed Hydro Precipitate sebagai bahan baku baterai dengan nilai tambah sekitar 3.628 US dollar per ton. Hal ini tentu akan menambah PNBP, yaitu pemasukan pendapatan negara bukan pajak. Jika kita mengekspor bahan mentah, angkanya 17 triliun rupiah saja, dibandingkan dengan ekspor produk hasil hilirisasi nikel yang mencapai 510 triliun rupiah. Sehingga penerimaan negara dari pajak akan jauh lebih meningkat. Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena itulah pembangunan yang kita lakukan. Indonesia sentris. Selain kebijakan hilirisasi nikel, Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan tidak boleh lagi hanya berfokus di Jawa. Hal ini punya banyak dampak buruk jika terus dipertahankan. Salah satunya adalah perpecahan provinsi di Indonesia, terutama bagian timur Indonesia. Padahal selama ini, pendapatan pajak terbesar Indonesia berasal dari industri pengolahan batu bara dan minyak bumi, yang mana itu semua dikorek dari kekayaan alam Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun yang merasakan kemakmurannya justru provinsi di Pulau Jawa. Sedangkan provinsi di wilayah timur Indonesia dibiarkan miskin dan tidak ada pembangunan yang signifikan. Ketika Presiden Jokowi memimpin, prinsip Jawa sentri mulai dihapus dan diganti dengan Indonesia sentris. Mulai dari pembangunan jembatan Halte Camp yang berada di atas Teluk Yotefa, Jayapura, Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Bandara Ewer di Kabupaten Amsat, Papua Selatan, Jalan Tol Manado Bitung, Jalan Tol Balikpapan Samarinda di Kalimantan Timur, dan Jalan Tol Medan Binjai di Sumatera Utara. Dan yang paling mengagumkan adalah proyek IKN Nusantara, di mana hanya Presiden Jokowi yang sanggup merealisasikannya. Padahal idenya sudah muncul sejak era Presiden Soekarno.
kuasai blok minyak raksasa. Presiden Jokowi tak pernah berhenti untuk menjadikan bangsa Indonesia jadi bangsa yang besar dan disegani. Salah satunya, Indonesia berhasil menguasai blok minyak raksasa setelah berpuluh-puluh tahun jatuh ke tangan bangsa asing. Tahun 2018, PT Freeport telah resmi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, di mana 51% saham PT Freeport sudah jadi milik Indonesia. Indonesia mengakuisisi PT Freeport lewat holding BUMN pertambangan, yaitu PT Inalum Persero, dengan nilai mencapai 3,8 miliar US dollar atau setara 55,8 triliun rupiah. Tak hanya itu saja, penantian siapa yang mengelola blok minyak tersubur di Republik ini akhirnya tuntas. Setelah Presiden Jokowi mengambil alih kepemilikan Chevron Pacific Indonesia dari perusahaan asal Amerika Serikat. Dalam kunjungannya ke tangki timbun milik Pertamina Hulu Rokan, Jokowi mengapresiasi kinerja Pertamina Hulu Rokan. Namun Jokowi memutuskan untuk mengambil alih blok Rokan itu yang selama ini dikelola oleh perusahaan Amerika Serikat Chevron Pacific. Sejak awal, kenapa Rokan ini kita ambil alih dan tidak diperpanjang, itu adalah kita ingin meyakinkan bahwa SDM kita ini mampu. Kini ada satu misi lagi yang akan segera diwujudkan Jokowi, yaitu mengambil alih tambang Vail, di mana tambang ini saham terbesarnya masih dipegang oleh Vail Canada Limited sebanyak 43%, sedangkan 15% dipegang oleh Sumitomo dari Jepang. Sementara pemerintah Indonesia RI hanya memiliki 20% saja dan sisanya dimiliki oleh saham publik. Namun untuk menguasai 51% saham Vail diketahui tak mudah untuk pemerintah Indonesia. Pasalnya, Vail Indonesia dari awal sudah membuat perjanjian bahwa 20,7% saham yang dikuasai publik dianggap sebagai divestasi. Sehingga sangat sulit bagi Indonesia menguasai tambang Vail sepenuhnya. Namun Presiden Jokowi akan terus berusaha untuk melihat segala kemungkinan agar Indonesia tidak lagi dijajah di negerinya sendiri, terutama dalam dunia hilirisasi industri. Kira-kira, apakah Presiden Jokowi mampu membuat Indonesia menguasai 51% saham tambang Vail? Tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye!